Isu peristiwa Dukhan yang disebut-sebut terjadi pada Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 8 Mei tahun 2020 terlanjur viral di media sosial dan WhatsApp beberapa hari ini. Peristiwa Dukhan diyakini sebagai tanda-tanda kiamat sudah dekat yang diawali dengan asteroid menabrak bumi. Isu ini semakin heboh setelah tersiar berita ada 6 asteroid yang akan melintas pada 15 Ramadan. Namun, 8 memastikan asteroid itu hanya lewat bukan menabrak bumi seperti dikhawatirkan banyak orang. Lantas, seperti apa penjelasan tentang 6 asteroid yang akan melintas itu? Berikut rangkuman faktanya melansir dari Kompas dalam artikel "Bukan Menabrak Bumi". Ini 6 asteroid yang akan melintas pada 7 dan tanggal 8 Mei tahun 2020. 1. Tak ada asteroid yang akan menabrak bumi. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 memastikan tidak ada asteroid yang akan menabrak bumi. Jelas hoaks. Tidak ada asteroid yang akan menabrak bumi, ujar Kepala 8 Thomas Jamaluddin. Saat dihubungi Kompas.com, jaringan surya.co.id, Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Peneliti dari Pusat Sains Antariksa 8 Emmanuel Sungging Mumpuni juga mengatakan hal serupa. Tidak betul, jelas Sungging saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020. 2. Asteroid yang akan melintas. Sementara itu, melansir Antara News, peneliti sains antariksa 8 Abdul Rahman juga menjelaskan, asteroid bergerak mendekat ke bumi karena bergerak sesuai orbit dan tak akan menabrak bumi. Sekali lagi kita tidak perlu khawatir. Apabila dikaitkan dengan tanggal 15 Ramadan, dari segi dalil agama tidak ada dan dari segi sains tidak ada asteroid yang mendekat. Tapi kemudian kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita bisa mati kapan saja, ujar Abdul Rahman sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut tabel data New Earth Close Approaches, ada 5 asteroid yang mendekat ke arah bumi pada tanggal 7 Mei tahun 2020 yakni 2009 XO 2020 JE, 2020 JF, 2020 HM4, 2016 HP6. Adapun yang mendekat bumi pada tanggal 8 Mei tahun 2020 adalah asteroid 2020 HB6. Jika melihat data NASA tersebut, di antara asteroid-asteroid ini, 2009 XO merupakan asteroid dengan ukuran diameter paling besar dibandingkan yang lain. Asteroid ini memiliki ukuran sekitar 210–470 meter. 3. Berada pada jarak aman. Melansir dari website resmi Pusat Sains 8 asteroid 2009 XO dikategorikan sebagai asteroid Apollo. Ia akan mendekat ke bumi pada jarak 3,4 juta kilometer. Asteroid 2009 XO mendekat dengan kecepatan relatif 12,78 km per detik lebih cepat dari asteroid 2016 HP6. Asteroid ini mendekat pada malam 15 Ramadan 1441 Hijriah atau pada Kamis, tanggal 7 Mei tahun 2020, pukul 12.17 UTC atau sekitar pukul 19.17 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, Sungging mengatakan asteroid ini berada pada jarak aman. Asteroid 2009 XO mendekat bumi dengan jarak 4 kali jarak bumi bulan, jadi masih relatif aman, kata Sungging. Selain tidak menabrak bumi, asteroid ini juga tidak menimbulkan dampak apapun, serta tak akan memunculkan fenomena khusus di langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada efek, untuk diamati juga tidak mudah, ujar Sungging. 4. Tentang hujan meteor. Sementara itu, pada kalender yang diunggah 8, pada 6–7 Mei tahun 2020 terdapat fenomena astronomi berupa hujan meteor Eta Aquarids.
Saat ditanya apakah fenomena hujan meteor Eta Aquarius ini berhubungan dengan adanya asteroid karena sama-sama muncul di tanggal yang sama, ditegaskan bahwa tidak berhubungan. Tidak. Kalau hujan meteor itu fenomena tahunan, terang sungging. Hujan meteor Eta Aquarius tidak berbahaya dan bisa dinikmati dengan mata telanjang dengan waktu pengamatan yang baik setelah tengah malam. Lebih lanjut, Sungging menjelaskan, gerakan asteroid ada yang dalam orbit tertentu. Akan tetapi, ada yang bergerak liar sehingga perlu diamati. Viralis Suduhan. Berita tentang 6 asteroid yang akan melintas ini bersamaan dengan hebohnya isu peristiwa Duhan. Dalam pesan viral dikatakan ada hadis yang menyebut bahwa Duhan akan muncul pada hari di mana 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Berikut pesan viral itu selengkapnya. Duhan terjadi pada fase keempat, fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Duhan merupakan kabut asap yang gelap tebal, tidak ada oksigen, dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. 15 Ramadan 1441 jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Sesuai hadits yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulkaidah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu, Rasul? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud, dan berdoa Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nuaim bin Hamad. Salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Maru di Khurasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan fenomena Duhan, bahasa Arab, kabut, asap tebal, sebagai petanda hari kiamat yang disebut-sebut pada 15 Ramadan 1441 Hijriah. Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2020, sejatinya tidak dapat dibenarkan karena waktu pasti kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Menurut saya, yang tahu kapan kiamat itu akan tiba hanya Tuhan saja yang tahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikasih tahu olehnya, kata Buya Anwar saat dihubungi kantor berita Antara dari Jakarta. Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Secara substansial, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengajak umat Islam dan masyarakat untuk selalu mempersiapkan diri dengan amalan baik. Sehingga kapanpun kiamat itu terjadi akan siap karena tidak ada petunjuk tanggal pasti hari akhir. Umat Islam, kata dia, selalu mengimani kiamat memiliki 2 jenis yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar adalah hari yang akhir sesungguhnya. Sementara kiamat kecil itu sebagaimana kematian dari masing-masing individu manusia. Oleh karena itu,
Yang penting bagi kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat kecil, yaitu kematian dari diri kita masing-masing, katanya. Maka dari itu, Anwar mengajak umat dan masyarakat untuk tidak panik dengan viralnya soal Tuhan serta terus fokus dengan perbaikan diri dan melakukan segala urusan secara seimbang. Kiamat itu urusan Allah dan bukan urusan kita. Jadi mari kita urusi apa yang menjadi tugas kita dan jangan kita urusi apa yang menjadi urusan Allah, katanya.